Oke guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Jenal di channel MJTF Official. Oke, jadi di video kali ini aku mau buat video tentang seputar kamera ya. Jadi kita lagi ada di segmen seputar kamera. Jadi aku mau bahas tentang fitur HSS pada kamera dan juga pada flash dan juga pada trigger. Kenapa ada 3 bagian yang sangat penting ya? Jadi fitur HSS itu ada di kamera, ada di flash juga, dan juga ada di trigger juga. Jadi seandainya kamera kita nggak support HSS, itu walaupun kita punya flash yang punya HSS dan trigger yang punya HSS gitu ya, itu agak nggak bisa, nggak ada gunanya juga gitu di akhirnya. Jadi kalau kalian belum tahu HSS itu apa, jadi HSS itu High Speed Chain gitu. Pokoknya sederhananya yang mudah dipahami, kita bisa menggunakan flash dengan shutter speed yang tinggi pada kamera kita. Jadi begitu kita nyepret dengan shutter speed tinggi, kita moto nih dengan shutter speed yang tinggi, maka flashnya tetap bisa mengejar cahaya kita gitu. Kalau seandainya fitur HSS itu nggak ada pada flash atau trigger kita, maka nanti begitu kita motret dengan shutter speed yang tinggi, maka hasilnya akan belang, yang di atas gelap, yang bawah terang gitu. Jadi pokoknya nggak bisa gitu lenti. Oke, jadi kemarin ada yang nanya di video sebelum ini, jadi nanya, bang, penting nggak sih fitur HSS itu pada sebuah kamera dan juga pada sebuah flash gitu untuk foto wedding atau prewedding? Jadi jawabannya itu adalah 90% atau sekitar 80 ke atas, 80-90% itu fitur HSS pada kamera dan juga pada lensa itu sangatlah penting. Ini aku kasih contoh ya, ini pengalaman sendiri. Jadi aku bercerita berdasarkan pengalaman yang aku rasakan sendiri. Jadi beberapa waktu yang lalu, mungkin kalian udah ngikutin aku dari awal, jadi banyak sekali kendala kita pada saat kita pemotretan prewedding ataupun wedding ya, lebih ke arah wedding aja lah ya. Itu kita benar-benar susah gitu dapatkan foto itu yang sesuai gitu. Misal seperti ini. Kan waktu itu aku pernah buat konten nih yang waktu aku wedding yang kedua ya, yang kedua itu. Jadi karena trigger dan juga flash yang aku sewa itu nggak support dengan fitur HSS, jadi ketika aku ingin dapatkan ini kita menggunakan kamera Sony A8000 nih ya, itu aku menggunakan lensa fix 50mm f1.8. Di situ aku pingin dapatkan foto itu dengan f yang 1.8 itu tadi, tapi nggak bisa gitu, walaupun aku udah setel gimana ya, itu nggak bisa pakai f1.8 karena begitu aku naikkan shutter speednya, flash yang aku pakai itu nggak bisa ngejar momen itu tadi. Jadi intinya yang aku ceritakan tadi dari awal itu gelap gitu, jadi yang atas gelap yang bawah terang, jadi flash itu nggak mampu mengejar shutter speed yang dari kamera itu tadi karena si flash itu nggak ada fitur HSS. Padahal aku tuh ingin ngejar bokeh di f1.8 dengan lensa fix 50mm f1.8, tapi nggak bisa karena terhalang fitur HSS itu tadi. Jadi gimana caranya biar supaya, karena nggak ada fitur HSS itu, jadi gimana caranya nalanginnya biar supaya tetap dapat hasil yang blur ya, walaupun sebenarnya nggak blur banget. Jadi aku pakai shutter speed 100, ISO 100, shutter speed itu 1 per berapa ya, 1/125, entah lupa, kalau nggak salah 1/125 lah ya. Terus ISO nya itu 100, f nya 2.8. itu waktu pakai lensa fix 50mm f1.8 ya, tapi dia cuma bisa dipakai di 2.8. kalau di 2.5 itu dia akan kontras, jadi begitu pengantin pakai baju putih itu bener-bener kontras banget, dan itu bener-bener merepotkan banget. Jadi kita nggak bisa maksimal gitu untuk dapetin hasil yang bisa bener-bener blur gitu di f1.8, itu nggak bisa maksimal banget, dan itu kendala yang paling aku rasakan sama sekali. Maksudnya itu bener-bener ya pengalaman lah, bahasanya fitur HSS itu sangat penting banget. Terus yang kedua, pada saat kita acara wedding, kan beberapa acara di wedding pada masa pandemi ini kebanyakan di dalam rumah nih. Itu kan rumah tuh nggak semuanya besar, ya paling nggak rumah tuh paling besar 5 kali berapa gitu tuh ruangan yang dipakai ya kan. Itu kalau kita pakai flash yang nggak support HSS, itu bener-bener flashnya hampir nggak berguna sama sekali.
Kenapa aku bilang kayak gitu? Walaupun kita pakai lensa kit, biasanya kalau foto keluarga itu kan pakai lensa kit nih. Lensa kitnya bawaan Sony atau yang lainnya boleh sama aja pakai lensa kit dibuka terlebarnya. Kalau di Sony kan 16 mm f1.8, kalau di Nikon dinginnya itu sekitar 18 mm f terkecil vokal yang terkecilnya itu. Nah, jadi kita setel manual, ISO-nya sudah 100 ya kan. Terus shutter speed-nya 1 per berapa atau 60 atau berapa itu mengejar supaya dia itu enggak silau begitu jepret, karena kan memang fitur HSS itu sangat krusial banget lah. Jadi begitu kita nyepret itu pasti terlalu kontras gitu. Kalau di oke lah mungkin di lensa kit nggak terlalu begitu terasa, karena foto keluarga kan kita bisa atur, entah kita naikkan aja f-nya itu nggak masalah, karena kita kalau foto keluarga itu yang penting fotonya jelas, semuanya kelihatan gitu aja sebenarnya kalau foto keluarga. Tapi kalau untuk foto pengantin, begitu pengantin yang sendiri atau foto pengantin berdua, itu gimana cara kita dapatkan foto yang benar-benar punya seni karakter, pokoknya intinya blur gitulah, f-nya yang terkecil gitu. Pokoknya sebenarnya gitu aja sih kalau untuk foto wedding ini. Kalau foto berduanya atau foto pengantin itu ngajar-ngajar momen-momen tuh seperti tanda tangan, salaman, pasang cincin, itu bisa kita pakai menggunakan lensa fix ya. Kalau aku sendiri seperti itu kan tentunya kita ingin menggunakan f yang paling terkecil, karena fitur HSS yang nggak ada itu sangat repot banget. Sebenarnya bisa diakali dengan ND filter seperti itu, tapi kan itu terlalu ribet banget, nanti harus muter ke sini, muter, jadi bisa-bisa nanti gambarnya belang gitu. Jadi aku sendiri, pengalaman aku ya gitu, cuman bisa mentok di 2.8 menggunakan, waktu itu aku pakai Godok E250. Itu flash Godok yang udah lama banget sih keluarnya, dan itu juga bukan punya aku, itu juga nyewa. Jadi ya apa adanya aja lah, karena kan barangnya nyewa juga gitu kan. Dan mungkin ini bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang mau beli flash itu kan, dengan budget yang minim, mendingan dipikir-pikir lagi deh, karena kalau kita beli flash asal murah aja gitu kan, tapi nggak sesuai kebutuhan, itu benar-benar repot banget. Usahakan kalau beli flash entah merek apapun itu, usahakan udah ada fitur HSS-nya gitu. Entah itu di flashnya, entah itu triggernya, dan kamera juga harus support HSS juga gitu. Karena tiga itu sangat berkaitan banget. Walaupun seandainya punya kamera yang punya fitur HSS, tapi flashnya nggak punya fitur HSS gitu, ya sama aja, nggak ada gunanya gitu. Ya, intinya untuk kalian yang baru memulai untuk foto wedding gitu ya, jangan apalah ya kan, kita sambil belajar juga di sini. Kalau aku sendiri pribadi memang karena pengalaman tadi mengajarkan aku bahwasanya fitur HSS itu sangat penting pada acara-acara pemotretan gitu ya, foto-foto wedding gitu dan lain sebagainya gitu. Dimana kita dapat menggunakan f terkecil. Cuman masalahnya sih sebenarnya cuma di situ aja sih. Kita nggak bisa pakai shutter speed tinggi, intinya seperti itu. Kalau kita pakai ini apa namanya, pakai flash dan juga pokoknya pakai flash lah ya. Kalau kita mau pakai shutter speed tinggi itu nggak bisa. Kan tujuan shutter speed tinggi itu adalah dimana kita bisa menggunakan bukaan terkecil, entah f1.8, f1.4 atau f2 atau berapa tuh, dengan shutter speed yang kencang, jadi dia gambarnya nggak silau. Jadi walaupun kita nggak pakai under filter, kita pakai shutter speed yang tinggi terus pakai f1.8 itu udah bagus, itu bisa. Jadi walaupun kita nggak pakai under filter itu nggak masalah, asal flash kita punya fitur HSS seperti itu. Dan mungkin gitu ya, dan mencoba teman-teman, nanti setelah video ini mungkin aku akan bahas yang lain ya, karena banyak juga teman yang nanyain, bang kalau motret pakai flash fitur HSS atau nggak, mungkin udah menjawab ya. Jadi sebenarnya memang nggak pakai fitur HSS gitu, karena memang pada saat aku motret aku tuh nggak ngerti fitur HSS itu apa sebenarnya. Ya lah, mungkin memang namanya HS. Jadi HS itu high speed sync entah apa, nggak ngerti apa. Intinya kita menggunakan shutter speed yang tinggi dan flash itu mampu menangkap dan kerjasama sinkron gitu maksudnya gitu. Shutter speed tinggi, flashnya juga bisa ngejar dengan shutter speed yang tinggi juga, itu seperti itu. Dan mungkin gitu aja sih untuk video kali ini, dan mudah-mudahan video ini berguna dan bermanfaat buat kalian yang masih mau belajar ya seputar kamera dan fotografi dunia perweddingan gitu. Kita sama-sama belajar di sini, dan aku nggak apa juga, kalau kalian punya kritik dan saran kalian bisa komentar di bawah juga, karena kita sama-sama belajar. Pokoknya begitu ada pengalaman, ada cerita baru mengenai dunia perweddingan atau motretan, aku akan bagikan di channel ini, kan kita sama-sama belajar juga gitu ya. Jadi mungkin gitu aja, dan mungkin juga ini bisa jadi referensi ke kalian buat kalian mau nyari flash atau nyari kamera untuk foto wedding dan lain sebagainya. Ini bisa jadi ya tolak ukur gitulah ya. Dan mungkin gitu aja, beberapa kali aku bilang mungkin gitu aja ya. Dan aku juga udah lama kali nggak buat konten karena ini nyempatkan waktu aja lah, karena belakangan ini lumayan sibuk juga. Jadi sebenarnya waktu itu aku udah
foto Joe Padding gitu di dalam, itu pakai di fotonya acara dalam ruangan, jadi pelaminan itu dalam rumah ya. Itu pelaminan dalam rumah, itu aku pakai Godot E250 yang nggak ada fitur HSS-nya. Jadi di situ aku moto itu benar-benar repot banget, kacau balau. Karena ruangan yang sempit dan powernya itu paling udah terkecil, power itu udah power 1 di apa itu, di flash itu. Cuman tetap aja kesilauan, dan aku tuh pengen dapetin foto bokeh yang blur banget dengan f yang terkecil dengan shutter speed yang tinggi, tapi nggak bisa. Karena udah aku ceritakan di awal tadi, memang dia bakalan belang hitam putih dan nggak akan bagus itu. Jadi mau nggak mau ya terpaksa aku matikan aja kan flash. Jadi flashnya tuh nggak guna untuk foto berdua tuh, nggak aku pakai. Nanti hasilnya aku tunjukin di belakang tuh. Jadi aku pakai aja f1.8, shutter speednya sekian, pokoknya setel manual. Ya udah foto cekrik. Jadi flashnya nganggur. Jadi flashnya cuma aku pakai untuk foto keluarga, foto pas akad nikah gitu aja. Sisanya flashnya nganggur, bener-bener nggak berguna gitu. Dah, mungkin gitu aja, kita tutup dulu ya, kepanjangan videonya nanti kalian bosan. Oke, gitu aja, kita ketemu lagi di video selanjutnya, beberapa tips dan trik tentang seputar kamera. Oke, bersama saya Jenal dan salam MJT Official.